Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang akan menerangkan kelanjutan kemarin. Jadi yakin kepada kalimat thayyibah. Jadi sifat sahabat yang pertama ini kan kemarin kita menerangkan orang yang mengucap la ilaha itu masuk surga namanya gitu. Jadi harus yakin. Kalau tidak yakin ya namanya bukan ahli la ilallah. Jadi yang nama ahli la ilallah itu orang yang yakin kepada kalimat thayyibah. Sekarang kalimat thayyibah ini punya dampak. Kalau sudah orang yang mengucapkan itu masuk surga, berarti kita harus menghormati setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak boleh dibeda-bedakan. Walaupun kelihatannya orangnya gembel, orangnya melarat, orangnya tidak ganteng, tidak cantik. Tapi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia di sisi Allah itu sudah sangat mulia sekali. Nah, mari kita teruskan karena hadisnya. Aqwalu Aliin wa Abi Darda wa Ibn Mas'ud lalu fi syahadah wa alha. Berapa sabdanya Sayyidina Ali dan Nabi Darda dan Ibnu Mas'ud tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ahliha dan orangnya, orang yang pernah mengucapkan syahadat. Wa akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah an Aliin radhiyallahu anhu qala afsahun nasi wa a'lamuhum billahi ta'ala asaddun nasi hubban wa ta'ziman ya hormati ahli la ilaha illallah pada fil kanzi. Apa artinya? Dikeluarkan dari Nu'aim, dikeluarkan maksudnya ini asar ya, fil Hilyah dalam kitab Hilyah dari Ali radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ali ini sabdanya Sayyidina Ali. Afsahun nasi, apa afsah itu mana ya? Fasih. Wa a'lamuhum dan alim-alimnya manusia. Paling fasihnya, paling alimnya manusia billah kepada Allah. Siapa itu? Orang yang paling fasih dan paling alim. Paling alim kepada Allah, dia ma'rifatnya sudah tinggi ya. Itu asaddun nasi hubban. Jadi manusia yang sangat cinta pada aziman dan sangat mengagungkan, dia hormati ahli la ilaha illallah untuk menghormati orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang kok sangat menghargai orang mukmin, walaupun dia kelihatannya mungkin pengemis ya, mungkin siapa aja, jalan lontang-lantung tidak karuan, tapi dia itu sudah orang Islam, orang mukmin, ahli la ilaha illallah, maka akan dihormati sekali oleh orang yang sangat arif billah.
orang yang sangat alim, yang mengetahui lahum billah ya, afsahun nasi billah ya, asyadun nasi hubban wa ta'ziman li hurmati ahli la ilallah. Jadi ada suatu cerita ya, dulu zaman lagi Hasyim Asy'ari itu pagi-pagi habis subuh katanya si Hasyim Asy'ari itu pasar Jombang. Ternyata di sana di tempat sampah itu ada mayat. Orang mayat mati di pinggir tumpukan sampah. Ya angkat oleh Ki Hasyim. Ini ahli la ilaha illallah, tapi yang tahu Ki Hasyim. Ki Hasyim itu biru nggak ada yang ngasih tahu. Tapi bisa datang ke sana. Jadi kita kadang-kadang tidak menyangka kelihatannya itu onggering, ternyata waliullah. Itu kan bukan waliullah, kan Allah Ta'ala tidak ngasih tahu ke Hasyim Asy'ari. Waliullah itu tadi orang yang ahli la ilaha illallah, waliullah. Walaupun kelihatannya dia makannya mencari sampah-sampah, bekas-bekas sampah itu. Sisa-sisa yang dibuang itu dimakan tiap hari itu. Tapi dia la ilaha illallah itu. Kita harus hormati itu. Kalau kita tidak menghormati, kita belum arif billah, belum a'lamhum billah. Jadi kita masih orang biasa. Masih orang biasa. Tapi kalau sudah menghormati orang yang seperti itu, orang yang itu sudah wali dia orangnya itu, yang tukang hormati berarti juga sudah wali itu. Kalau masih melihat ikung gereo, meskipun ngomong la ilaha illallah, paling nang masjid paling kok nyolong sandal, paling nyangkane nyangkalek terus. Nah itu. Jadi Ki Hasyim itu pernah mengangkat jenazah di pasar, ini ceritanya Ki Sobari, di pasar Jombang, di tempat sampah diangkat terus dikubur, didusi dan diramut lah. Siapa? Yang tahu begitu siapa? Ya. Orang yang arif jadi afsahun nas ba'lahum billah, asyadun nas hubban wa ta'ziman li hurmati ahli la ilaha illallah. Kita sifat sahabat namanya ikramul muslimin. Jadi sifat sahabat yang pertama yakin kepada kalimah thayyibah la ilaha illallah. Kemudian salatnya khusyuk dan khusyuk. Yang ketiga ilmu al-dzikir. Yang keempat ikramul muslimin. Ikram muslimin ini loh. Kita harus punya sifat seperti itu. Seperti Ki Hasyim loh. Ya belum bisa ya pelajaran sedikit. Pokoknya jangan menganggap remeh orang yang kita lihat bayangnya ya, namanya orang tidak punya ya, mungkin kotor pakaiannya, datang ke masjid, sandalnya ya rusak. Tapi dia ya Allah, tidak boleh kita remehkan itu, harus kita bukan. Itu yang dikatakan ikramul muslimin. Jadi ini kata Sayyidina Ali, afsahun nas fa'lamuhum billah asyadun nas hubban wa ta'ziman li hurmati ahli la ilaha illallah. Kata silakan sih. Nah, sekarang ini sudah katakan Sayyidina Ali dia. Sekarang wa akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah juga. Abu Nu'aim juga di 1 halaman 219 An Salim ibn Abi Ja'din Abil Ja'di qala qila li Abi Darda radhiyallahu anhu inna Aba Sa'd ibn Munabbih Aba Sa'd ibn Munabbih a'taqa mi'ata muharrar
Faqala inna mi'ata muharrarin min mali rajulin lakasirun. Wa in syi'ta amba'tuka bima huwa afdalu min zalika. Apa itu? Imanun malzumun bil laili wan nahar. Wala yazalu rabb dzikri ta'ala azza wa jalla. Akhrajahu Ibnu Abi Dunya mauqufan Isan Hasanin an Salim bin Abi Jad. Qala qila li Abi Darda inna rajulan ataqo. Wa dzakara nahu kama fit targhib. Nah, sekarang ini dari Abu Darda, tadi kan tidak Ali. Jadi dikeluarkan ini asar ini oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah ya, dari Salim bin Abi Jad. Abi Jad dikatakan kepada Abu Darda, kila oleh Abu Darda. Jadi Abu Darda itu ada yang ceritani loh, kila oleh Abu Darda. Diceritakan kepada Abu Darda. Apa ceritanya? Sesungguhnya Abu Sa'id Ibnu Munabbih itu memerdekakan 100 budak. Taqomi atam muharrar, memerdekakan 100 budak. Budak kan harganya mahal. Apalagi kalau cantik kan ratusan juta seorang saja. Itu 100 itu dimerdekakan. Jadi ada cerita kepada Abu Darda. Abu Darda itu loh Sa'id bin Munabbih memerdekakan budak 100. Katanya Abu Darda, 100 memerdekakan budak 100 dari satu orang, banyak sekali itu, banyak sekali. Tapi kamu akan saya beritahu, mau nggak? Apa itu? Yang lebih bagus, lebih utama daripada itu. Bayan kita ambak juga bima huwa afdhalu min dzalik. Kalau kamu mau tak ceritai, ada yang amalan yang lebih baik daripada memerdekakan budak 100 tadi. Satu apa? Iman yang malzum, tetap di dalam hati seluruhnya. Jadi siang malam orang hatinya tetap iman. Ini. Kemudian lisannya selalu zikir kepada Allah SWT. Ini. Jadi ini ada gandengannya. Iman malzum sama zikir tiap saat itu ada gandengannya. Orang yang imannya tidak malzum tidak bisa zikir terus, tidak bisa. Itu sering lupanya. Wala yazalu lisanuka ridrodah, selalu zikir kepada Allah. Aneh. Jadi ada amalan yang lebih baik daripada memerdekakan budak. Itu iman yang malzum, ya, iman yang tetap di dalam hati siang malam, dan mulutnya selalu basah membaca zikir kepada Allah. Allah, Allah, apa subhanallah, apa alhamdulillah, apa sallallahu Muhammad, apa la ilaha illallah. Zikir, mulutnya selalu zikir. Ini orang yang seperti ini kelakuannya, itu amalan seperti ini lebih banyak pahalanya daripada memerdekakan budak 100. Tuh. Jadi ini kan gampang kalau kita mau niru. Tapi angel lakonannya. Kalau tanpa pertolongan dari Allah SWT. Jadi gampang tapi angel. Ya.
Jadi makanya mursyid-mursyid itu kan ya orang yang selalu zikir. Kemarin kan ada keterangan di depan sana. Orang yang mengucapkan dosa berapa saja dia hapus, apalagi dosanya hanya sedikit-sedikit ya, salah-salah ngomong apa-apa. Ya zikir terus. Nah itu ya kita harus bisa maklumi ya salah ya wong jeneng ya salah. Tapi wong teh zikir kuat yo mungkin di sepuluh berusaha loh sih. Itu masalahnya gitu. Jadi zikir yang kuat ini menurut saya Abdul Qadir Jailani dalam Anatul Bin, orang yang dakwah membaca Allah, Allah hatinya Allah, Allah, Allah itu orang dawam terus tidak namanya sholat jaim ya, terus hatinya terus sholat usto namanya aja terus ya. Itu biiznillah kun fayakun kita sebut jalan biiznillah kun fayakun dengan izin Allah apa yang diomongkan akan terjadi. Maknanya kun fayakun itu kun. Jadi orang mati ditepuk, bangun, ya bangun. Itu orang yang zikir. Jadi orang yang zikir itu punya kelebihan banyak sekali. Menurut saya Abdul Qadir yang sudah mempraktekkan, makanya murid-muridnya yang mungkin banyak yang kayak gitu. Bisa terbang ada apa? Bisa jalan di atas sungai. Nah, biasa di atas laut. Itu orang yang zikirnya kuat itu. Seperti ceritanya siapa itu? Robi ala Jawiya. Itu mabur. Itu sajadah digelar mabur. Jadi banyak sekali wali-wali yang seperti itu. Kenapa? Karena zikir yang kuat, yang non-stop terus. Guru yang zikir sendiri ya sama saja, cuman ya tidak seperti ada gurunya itu kan namanya ada sanatnya ke Rasulullah. Udah, jadi itu apa itu contoh yang oleh Abu Darda dikatakan bahwa orang yang mulutnya selalu zikir itu lebih baik pahalanya daripada orang yang memerdekakan budak 100 miliaran itu. Katakan awau kama fitar ya dari an inna rajulan aktako. Kalau tadi kan anak Abah Said anak Abah Said aktako. Ini anak rajulan ada riwayat yang oleh disebut Abu Saidnya. Nah sekarang kita teruskan. Wa akhrajat Tabrani an Abdillah yakni Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud. Qala innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Wa innallaha yu'til ma yuhibbu wa man la yuhibbu. Wa la yu'til imana illa man ahabba. Fa idza ahabba Allahu abdan a'tahul iman. Faman donna bil mali ayung fiqahu wa habal adwa ayujahidahu wa laila ayukabidahu wa yuksir min qawli la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wala haythami arwahu at-Tabrani mauqufan wa rijaluhu rijalus sahih intaha maqala at-Tirmidzi fit targhib ruwatuhu siqatun
walaysa fi aslin marfu'uhu. Jadi memang kata-kata Ibnu Mas'ud yang ayat ada sahabat. Kalau sahabat jauh itu ya tidak jauh dari yang pernah dengar dari Rasulullah, cuman lupa mengatakan dari Rasulullah, jadi ya cerita. Atau mungkin hanya artinya ya, kesimpulannya. Sehingga apa yang dikatakan oleh para sahabat itu dikatakan hadis mauquf. Hadis tapi berhenti di satu sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah namanya marfu, kalau tidak sampai namanya mauquf. Ya hadis, sebenarnya hadis. Andai kata sahabat pun sudah bagus, sudah warnanya sudah mirip sama hadis. Orangnya diriwayatkan oleh Tabrani an Abdillah, yakni Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Allah Ta'ala membagi di antara kamu akhlak hukum, akhlaknya kamu. Jadi akhlaknya kamu semua itu Allah yang bagi. Ada orang yang akhlaknya baik sekali, ada yang sangat baik, ada yang jelek, ada yang itu kayak pembagian roti loh, kayak pembagian rezeki. Ada yang orang kaya punya mobil 3, ada yang punya mobil 1, ada yang tidak punya mobil, ada yang punya sepeda pancal, ada yang pancal bobrok pisan. Jadi akhlak juga begitu, akhlak juga dibagi oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang akhlaknya baik. Qasama bainakum akhlaqahum. Kama qasama bainakum arzaqakum. Seperti Allah membagi rezekimu juga gitu. Ada yang banyak, sedikit. Terserah Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan harta itu kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Jadi Allah Ta'ala membagi harta itu kekayaan. Orang yang iman ya diberi, yang tidak iman ya diberi. Orang yang dicintai Allah diberi, yang dibenci Allah juga diberi. Kalau harta begitu. Orang dibenci Allah. Sebetulnya orang kafir kan dibenci Allah. Tapi diberi. Orang iman diberi juga. Tapi kadang-kadang ada banyak dan tidak banyak. Tapi walayu'til iman illa man ahabba. Tapi Allah Ta'ala tidak memberikan iman ini emas. Tapi tidak diberikan kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Jadi orang yang hatinya ada imannya itu tandanya orang yang dicintai Allah loh. Makanya suruh dimuliakan ikramul muslimin. Orang dicintai Allah kok kita membenci loh. Oh dia kan sudah baca la ilaha illallah, dia berarti dicintai Allah tuh. Sudah yakin kepada kalimat thayyibah. Berarti kita harus menghargai orang itu. Gitu. Allah saja cinta kok kita malah benci. Walaupun iman illa man abba, tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Bila aballahu abdan ata'ul iman. Kalau Allah cinta maka diberikan ya nikmat iman. Pamandonna bil mali ayunfikohu wahaba alaju ayujaitahu alaju alujahu. Kalau pas orangnya iman dan banyak hartanya, ya supaya infak. Orangnya iman, punya kekuatan, ya ikut perang biar musuhnya kalah, biar menakut-nakuti musuh. Walela ayuka bidahu, malamnya ya supaya bangun, diberi iman, kok malamnya tidur saja. Hanya bangun tahajud gitu. Jadi berpayah-payah, ayuka bidahu itu berpayah-payah malamnya. Kalau orang sudah diberi rezeki iman ya, bangun malam-malam bangun. Ya susah, payah, memang payah. Apalagi mandi, dingin, tahajud, kan payah. Nah itu kan namanya rezeki dari Allah, iman itu dipakai.
Kalau punya iman untuk apa? Ya kalau punya iman itu, kalau dia punya uang untuk infak. Kalau dia punya kekuatan untuk berperang, ya dia jihad. Kalau dia malam-malam sehat, dia bangun. Itu maksudnya gitu. Dan kita diberi iman, malah kita tidak nikmat, tidak memanfaati iman. Falyuksin min qouli la ilaha illallah, maka perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kamu diberi iman, lo kok gak tahu zikir la ilaha illallah. Nah ini namanya aneh ini orang ini. Kayak orang diberi kekayaan, gak gelem tuku mobil. Aneh diberi kekayaan, gak gelem tuku mobil. Berlaku orang itu. Juga orang diberi iman, ya harus banyak membaca la ilaha illallah. Wallahu akbar. Walhamdulillah. Wa subhanallah. Wa zikirlah, zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu kita susunannya begitu. Ini dibalik-balik ini. La ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah subhanallah. Gak apa-apa gitu juga gak apa-apa. Tapi yang lazim, yang enak sih, yang tidak dengar enak itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Baca 100 kali pagi dan petang. Itu kalau dibuat tasbih itu sudah lengkap ya aja nih. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tasbih itu sudah 300 kali kalau salat tasbih. Kan ya? 300. Tapi pagi dan petang itu baiknya diisi. Soalnya Fasubhanallahi hina tumsuna wa tusbihuna Quran yang beritakan baca tasbih pagi dan petang itu Quran. Jadi walaupun kita sudah salat tasbih, sempatkan duduk sebentar. Oh, paling Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Barang kan orang nobat dia. Karena dia itu diganti terus, di widan-widan terus. Atau menjelang maghrib ya, pada maghrib kurang setengah jam kita sudah wudhu duduk di masjid atau yang perempuan di rumah di musola baca. Tasbihat ya, tasbihat 100 kali, istighfar 100 kali, dan salawat 100 kali. Jawa makan itu. Itu namanya apa? Namanya menikmati iman. Oh, saya diberi nikmat iman. Terus apa? Itu tadi ditulis sama Abdul bin Mas'ud itu. Caranya itu perbanyak ucapan alhamdulillah akbar, kemudian kalau malam tahajud, kemudian kalau punya uang yang infak, kalau ada tenaganya ya jihad, dakwah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Afdhul doa, alhamdulillah ya. Jadi ada hadis. Afdhul dzikri la ilaha illallah wa afdhul doa, alhamdulillah. Jadi zikir yang paling afdal itu la ilallah, doa yang paling afdal itu alhamdulillah. Jadi orang alhamdulillah itu doa. In syakartum ka'alikum. Qurannya. Kalau kamu bersyukur ditambahi. Berarti kamu alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus saya bisa pada karun dongo macam-macam. Saya kalau soal keadilan, ya bukan hanya soal, kadang keadilan di toko, jaga toko, saya ke sana ya, saya dari mulutnya aja alhamdulillah. Saya sering dengar keadilan alhamdulillah. Padahal sedang ngobrol ya alhamdulillah. Saya soal alhamdulillah. Iman ya itu alhamdulillah. Kalau tidak baca ya kita tidak menafsir iman ya, imannya mana iman.
ketika iman gak gelem maca. Ada. Teruskan lagi. Rawahu Tabrani mauqufan walidalu dijalur soke. Nah, ini apa namanya? Itu supaya menikmati iman. Jadi sudah 3 orang kan. Tadi Abu Darda, Ali ya, Ali sudah ada, kemudian Abu Darda, kemudian Ibnu Mas'ud ini. Jadi tiga orang sahabat ini bersabda ya, dawuh ngono mau dulu macam sedikit lagi walaupun sekarang sudah jam 9:30 kurang 5 menit lagi ya, nggak apa-apa, tambah sedikit. Jadi begini ya, sifat sahabat tadi yang harus kita hafal. Kalau nggak hafal nggak bisa ngamalkan. Hafal itu. Satu, yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin. Kemudian salatnya khusyuk dan khudu. Dan ilmu ma'adzikir. Ini adalah ilmu ma'adzikir. Sekarang kita mencari ilmunya para sahabat, ya, terus kita sambil zikir, macam-macam zikir sama zikir yang orang-orang surat Tolekot itu kan surat la ilaha illallah ya. Jadi teruskan itu. Ada pembimbingnya. Kemudian ikromul muslimin ya, yang nomor 4 itu tadi sudah ada. Orang yang sudah mengucapkan illallah itu berarti. Nah, kemudian tafsihunnya, niatnya yang ikhlas. Jadi para sahabat itu ikhlas, niatnya ikhlas semua. Caranya gimana? Caranya ya akan amal itu ditata niatnya. Ilahi anta maksudi wa idoka matlubi atini mahabbadaka. Caranya niat sebelum amal itu, sebelum zikir ditata niatnya. Nanti tengah-tengah amal juga kita koreksi lagi, saya menceng apa enggak niatnya itu. Lah nanti sudah amal, jangan diomong-omongkan sama orang. Saya ini penyakit setan nanti masuk. Wah ini terus umuk terus akhirnya hilang kabeh ganjarannya. Jadi yang bisa menghilangkan ganjaran itu ya ikhlas itu. Kemudian yang kedua, kalau ikhlas itu teman, kalau tidak ikhlas maksudnya, kalau tidak ikhlas itu hilang pahalanya. Yang ikramul muslim itu loh, itu menghilangkan pahala itu. Jadi orang yang menghina orang Islam, orang ngerasani wong Islam, itu ganjarannya hilang. Dicukut kalau orang sing dirasani. Bukan enak sing dirasani. Oleh gak melu amal oleh pahala. Dan nanti kalau pahala sudah habis, dosanya orang itu diserahkan sama kita. Katanya Nabi itu namanya orang muflis. Orang muflis itu datang ke hari kiamat itu membawa pahala besar, pahalanya puasa, pahalanya baca Quran, pahalanya sholat, pahalanya haji. Tapi ketemu orang yang dirasani. Kata malaikat ini, kamu ngerasain dulu. Pahalanya dikasihkan ini, kasihkan. Kalau yang dirati orang banyak ya kasihkan yang habis saja. Habis masih jadi orang yang dirasani masih banyak. Nah dosanya orang yang dirasani itu diberikan kepada yang tukang ngerasani tadi. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi ikramul muslimin itu untuk memberi pahala kita. Ikramul muslimin itu. Makanya kalau ngerasani jangan ngerasain yang ngelangil, ngerasainnya gampang-gampang. Artinya ada penceramah di Masjid Akbar cerita. Kalau rasanya orang itu jangan ngerasain yang ngelangil. Rasanya Pak Gubernur, rasanya Pak Presiden. Kok iso jeruk ngampura orang tahu ketemu. Rasanya sing ciri-ciri kan iso jauh sepura. Terus maaf ya saya
ngerasani sampean lho. Itu anggone dhewe dirasani. Paling dirasani dong gede-gede. Kok ngerasani yang gede-gede. Angel tok, jaluk maaf ya. Tapi jadi Gus Bah, lucu Gus Bah itu. Ada ayat yang mengatakan begini. Ayat lupa ayatnya, tapi maksudnya begini. Dia memelihara, dia mengerjakan dosa, tapi memelihara dari dosa yang lebih besar. Itu ada ayatnya ya. Jadi saya berbuat dosa ini karena biar aku tidak mengerjakan yang lebih besar. Jadi katanya Gus Bah, timbang kon berontak nang pemerintah, ngerasani aja. Ngerasani kan ya dosa, tapi lebih cilik timbang berontak. Jadi baik pintar aja. Jadi orang ngerasani pemerintah itu boleh kata Gus Bah. Maksudnya apa? Maksudnya biar tidak berontak kamu. Kalau sudah ngerasanya kan sudah selesai sudah, nggak usah berontak. Kalau berontak malah dosanya tambah besar. Udah, jadi itu ekonomi musim itu begitu dampaknya sangat luas sekali sampai kita ini harus menjaga. Makanya Rasulullah kan pernah bersabda kepada Ka'bah, Ka'bah, kamu punya wangi, kokoh, tapi kamu masih kalah sama orang mukmin. Orang mukmin itu dirasanya tidak boleh